Adapun santri SMA tadi, selain nakal, kenapa males ibadah, males belajar sama sekali, enggak ada warna pondoknya. Diagnosa kedua mengarah, anak ini mengalami gangguan downshifting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama, kita semuanya berharap, kita semuanya sama-sama berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, ketika Allah sampun paring keberkahan dalam kehidupan kita, maka insya Allah hari-hari kita hanya berisi poin-poin kebaikan. Perpindahan dari ketaatan yang satu, pindah kepada ketaatan yang lain. Perpindahan dari kebaikan-kebaikan yang satu kepada kebaikan yang lain. Berusaha untuk bermanfaat kepada sesama, setelah itu pindah kepada manfaat yang lain. Hari-hari kita akan disibukkan dengan kebaikan-kebaikan seperti itu. Dan sebaliknya, di saat yang sama, ketika Allah sampun paring keberkahan dalam kehidupan kita bersama keluarga kita, Allah akan jaga kita agar betul-betul hari itu kita tidak tersentuh dengan perbuatan-perbuatan yang berbau haram, berbuat maksiat, dan juga termasuk di dalamnya kesia-siaan. Sehingga kalau nanti kita berusaha sungguh-sungguh untuk istiqomah di atas semua ini, insya Allah nanti kita berharap banget pada akhirnya nanti Allah paring hadiah yang indah, akhir kehidupan kita dikaruniai husnul khotimah, akhir yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, Mbak Kung ya, Mbak Uti, saudara-saudari semuanya. Ini yang pertama, saya sebenarnya merasa tidak enak kalau duduk di sini, nggih. Belum merasa pas, belum merasa pantas, karena di sini ini isinya guru-guru semua, nggih. Yang selama ini kita banyak belajar, yang suka weruh ilmu agama banyak ada di sini, nggih. Tanpa harus saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya ngapunten tidak bermaksud untuk lancang. Karena kemarin disuwun takmir, disuwun panitia untuk sedikit sharing, berbagi dari sedikit pengalaman yang ada. Nah, mungkin selama ini sebagian dari Bapak Ibu kenalnya itu masalah praktek kita yang ada di dunia optometris terkait mata, urusannya sama minus, silinder, katarak, glaukoma, mungkin sudah sangat paham. Namun kali ini kita akan sedikit sharing, sedikit berbagi sesuatu yang lain. Nah, ini saya tidak punya kapasitas ini sebenarnya. Hanya saja guru-guru kita, di antaranya Ustadz Abdul Rauf, ada Ustadz Abu Jibrin, Ustadz Abu Rozan, Ustadz Joko, dan Ustadz Burhan, itu mengamanahkan ke kita sebagai kepala pendidikan di Ma'had Al-Um yang ada di Tarik sana. Jadi alhamdulillah sampun mulai berjalan playgroup, TK, SD, dan insya Allah sesaat lagi akan SMP, dan moga-moga Allah mudahkan sampai SMA karena izin operasional sekolahnya sampun keluar semuanya. Nah, di sana itu kapan-kapan monggo dolan binara ke sana. Pesannya dari Ustadz Abdul Rauf bersama guru-guru yang lain, sekolah itu dimunculkan untuk wadah siapapun di antara kita yang ingin anaknya sekolah di sekolah yang berbasis sunnah, diajarkan sunnah dan agama yang hak. Nah, cuman nggak semuanya anak-anak kita itu beruntung gitu, nggih. Ada yang ingin masuk di sebuah sekolah tapi mboten sanggup bayar. Ada yang ingin nyekolahkan, punya uang tapi mboten saged lolos tesnya anak-anak ini. Nah, sehingga keterbatasan itu yang akhirnya membuat sebagian di antara saudara-saudara kita itu
disekolahkan di negeri, sekolah di umum, sehingga kurang pas gitu nggih. Sehingga pesannya Ustadz Abdul Rauf, Mas, mohon tolong ini dikelola, nggak usah ada tes. Jadi tidak ada tes kalau di Mahat Al-Qum itu nggih. Cuma satu syaratnya, orang tua harus betul-betul rentek untuk sama-sama bekerja sama untuk mengarahkan didik anak ini bareng-bareng. Di sekolah dididik, di rumah juga dididik dengan arah yang sama. Nah, awalnya ini kita enjoy gitu nggih. Tapi seiring waktu, sekarang yang paling tua sudah kelas 5 SD, Pak. Sudah kelas 5 SD. Nah, berangkat dari tanpa tes, otomatis itu background keluarganya macam-macam. Sehingga sekarang itu seru kalau bapak-bapak pinarak di sana. Anak level SD itu sampun wonten yang ingin bunuh diri, ingin lompat dari loteng. Ada yang bentur-benturkan kepalanya di dinding. Ada yang terindikasi LGBT. Ada yang tiap hari tidak ada lapor karakternya itu kalau nggak gigit temannya, nendang temannya, mukul temannya. Ada yang suka mencuri, itu setiap saat seperti itu. Karena memang kalau ngelola sebuah sekolah yang ada tesnya kan kurang lebih mungkin berangkat dari keluarga yang kurang lebih sama. Itu pengelolaannya enak. Nah di sana Ustadz Rauf dan guru-guru kita itu tidak seperti halnya BK di sebuah sekolah. Kalau ada permasalahan itu diarahkan orang tuanya, nyuwun tulung ibu, nanti kalau di rumah seperti ini buatan. Di sana dieksekusi tuntas sampai ada sebuah perubahan yang nyata dari perilaku negatif itu. Sehingga sekolah kami berbasis karakter. Jadi di sana jarang ada PR hitung-hitungan, PR matematika atau yang lain jarang. PR-nya itu yang pertama mijit orang tuanya. Kalau dilakukan dapat poin, kalau tidak dilakukan ada poin negatifnya. PR-nya itu nyiramin bunga, bantuin orang tuanya, nyapu-nyapu. Nah, penanaman karakter seperti itulah yang akhirnya kita dihadapkan pada problematika anak-anak yang unik-unik. Nakalnya mulai level yang biasa sampai tingkat yang berbahaya. Nah, dari situ pengalaman-pengalaman itulah yang nanti akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan juga di tempat kami, sebagian mungkin sudah pernah, kalau dulu itu yang pinarak ya, ini selain masalah mata ya, itu kasus sihir, kasus ain, kasus gangguan jin, kesurupan. Nah itu dulu, tapi sekarang sampun mulai bergeser. Yang lebih dominan itu adalah orang tua yang bawa anaknya yang kecanduan game, kecanduan rokok. Ya kemarin sampai, mohon maaf ya ini agak-agak supaya tidak sepanen. Ketika diterapi, setelah itu rokoknya rasa tai gitu Pak. Akhirnya berhenti merokok anaknya. Jadi lucu-lucu. Sekarang itu sudah mulai bergeser, anak yang berani sama orang tuanya, males diajak sholat, yang dilakukan terapi seperti itu. Nah, berbekal sedikit pengalaman itulah nanti saya mohon izin, bukan bermaksud menggurui, moga-moga sharing yang sedikit ini sangat memberikan sedikit manfaat untuk kita semuanya. Nah, yang pertama, beberapa waktu yang lalu kami kedatangan orang tua ini membawa anaknya yang seusia SMA. Tapi ini mondok ya. Nah, permasalahannya apa? Ananda ini sudah 3 kali pindah pondok, Pak. Bu. Kerjaannya di pondok itu, kalau mboten gelut sama koncone, tukaran, pukul-pukulan, juga sangat berani sama gurunya, sama ustadznya, sehingga dikeluarkan. Di pondok yang kedua masih sama, selalu bully temannya, bertengkar, sensitif, tersinggungan, kasar, dikeluarkan lagi. Sampai akhirnya di pondok yang keempat sudah tidak tahan orang tuanya, terus pinara, orang tuanya tuh bermaksud masih teropini di kebanyakan lihat televisi mungkin ya. Ustadz minta tolong anak saya diruqyah, ini sudah menjengkelkan banget, kerjaannya tukaran aja, gelut aja, saya sudah malu, sudah pindah 3 kali pondoknya. Yang keempat saya nggak kepingin lagi, minta tolong diruqyah. Nah, seperti biasa kita tidak gegabah diruqyah mboten. Jadi kita yang pertama kita lakukan diagnosa dulu. Apa sih duduk permasalahannya ini? Nah, ternyata setelah dilakukan diagnosa,
Ya, Masya Allah, saya orang tuanya terkejut. Coba jangan bayangkan ya, nanti di angan-angan dalam kehidupan kita apakah ada yang serupa seperti ini. Anak ini menjadi sangat sensitif, kasar, keras, tersinggungan, gampang tukaran sama teman-temannya. Itu ketika diagnosanya muncul, anak yang SMA ini ketika dulunya masih TK, itu pernah entah karena apa, abinya marah, kemudian dimasukkan kamar mandi, sama abinya disamblek sama selangnya air. Usia TK. Tanpa disadari itu ternyata menurut abinya biasa-biasa. Tapi anak itu jangget, Pak. Itu tersimpan di dalam memori jangka panjangnya. Saat disambleki anaknya, orang tuanya itu, anaknya nangis, marah, mangkel, mungkin pengen balas. Tapi apa daya, anak TK lawan bapak-bapak. Akhirnya tertahan, menjadi luka batin yang menaun, dipendam sekian puluh tahun. Itu yang akhirnya membuat perasaannya itu jengkel kalau ada seseorang yang nggak cocok sama dirinya, yang ganggu sedikit aja sensitif, tersinggungan. Nah, ketika dia balas temannya, bully temannya, itu yang terpikir adalah balas abinya. Yang terpikir itu pingin meluapkan amarah kepada abi yang dulu saat TK disamblekin. Nah, selain cari gara-gara terus, anak ini mau malas belajar, Pak. Kalau sudah pulang pondok itu nggak ada warna pondoknya sama sekali. Seperti anak yang liar. Malas ibadah juga. Nah, sekarang coba jenengan angan-angan. Selama ini kita sering nuturi anak-anak kita. Jangan misuan, jangan mutungan, jangan melemparan, jangan tukaran aja sama teman-temanmu. Nah, coba diangan-angan gimana masa lalu kita dalam mendidik anak kita ini. Ibu-ibu, hati-hati nggih. Anaknya nakal sedikit, dicetot, kukunya sampai biru seperti itu. Bapak-bapak, hati-hati. Anaknya ngegame aja, dibanting HP-nya, ditempeling anaknya. Bahkan saya pernah menerapi seorang bapak-bapak, ngapunten sangat nggih. Sampai kalau marah itu, istrinya itu ngapunten sangat, kepalanya itu dimasukkan kamar mandi begitu, Pak. Dicelup-celupkan kamar mandi seperti itu. Jangan paham setelah diagnosanya kenapa bapak ini sampai seperti itu. Masyarakat kita itu masih menganggap kalau ada anak laki-laki yang nangisan itu dianggap cengeng. Kalau ada anak laki-laki yang mengeluhkan permasalahannya dianggap nggak jantan. Jatuh sedikit mau mewek-mewek gitu nggih. Gitu. Udah laki-laki gitu aja kok nangis. Bangun. Oh, bangun gitu ya. Terus nanti pulang habis diparis gurunya, dihukum gurunya, Bunda aku tadi udah laki-laki gitu aja kok sudah mewek, udah kuat kamu. Nah, masyarakat kita masih punya kultur yang seperti itu, nggak memberikan izin bagi seorang laki-laki untuk menumpahkan perasaan galaunya itu. Sehingga apa? Permen diambil temannya waktu SD tertahan, mau sambat jari ini gak jantan. SMP diganggu temannya, nggak boleh sambat lagi, nggak boleh mengeluh lagi. Sehingga apa? Ketika dia sudah dewasa berumah tangga, nggak ada lagi yang mencegah dia mandiri kehidupannya. Nah, ketika istrinya, anaknya sedikit saja berbuat kesalahan, marahnya meledak-ledak. Itu yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Istrinya ditempeleng, anaknya ditendang, barang-barang dilempar, dibanting di rumah. Padahal kesalahannya sepele, kesalahannya cuma 2, marahnya skornya 8. Lah yang 6 itu marahnya siapa? Itu dulu waktu jenengan marahin, nggak tertumpahkan, nggak terekspresikan. Waktu dibully temannya, ayo kuat kamu, jantan laki-laki kok gitu aja nangis. Tertahan semuanya. Pada saat gilirannya tumpah, meledaknya luar biasa.
Hati-hati. Ingat, mulai sekarang ayo diangen-angen, dievaluasi seperti kasus tadi. Ketika ada di antara anak-anak kita maupun anak didik kita yang gaweannya itu di sekolah, bully temannya, seneng mukuli temannya, kakak yang sering ganggu adiknya. Ingat, kalau di depan jenengan seperti diam, manut, santun. Begitu di sekolah seperti itu kenakalannya. Hati-hati. Itu pertanda tumpahan yang nggak sempat jenengan berikan jalan keluarnya. Akhirnya meledak, tumpah di teman-temannya, tumpah di adiknya. Nah, adapun santri SMA tadi, selain nakal, kenapa males ibadah, males belajar sama sekali, nggak ada warna pondoknya. Diagnosa kedua mengarah, anak ini mengalami gangguan downshifting. Nanti mireng Pak, jajanan kados nopo downshifting nih. Ini adalah gangguan mental ketika anak ini tumbuh kembang di sekolahnya, di pondoknya, yang dicekokin itu selalu masalah kognitifnya, masalah akademisnya. Setiap ustadz ngajar, paringi tugas. Yang ini ngajar, tambahi tugas lagi. Belum tugas hafalan, Qur'annya, hafalan matan hadisnya, hafalan kitab-kitabnya. Terus dicekoki seperti itu. Nah, ketika itu sudah overload, maka anak mengalami downshifting. Sudah jenuh nek pulang ke rumah itu belajar nyentuh Quran, hafal itu sudah nggak mau lagi. Jenuh. Dan downshifting itu perasaannya nggak ada lagi kepekaan. Kalau ngomong, sebagian yang muda-muda kalau ngomong itu nggak dipikir, saya ngomong seperti ini itu gimana perasaan yang mendengarkan. Betul itu syirik, betul itu memang bid'ah. Tapi orang-orang yang masa sekolahnya mengalami downshifting ini, ngomongnya ceplos, buatan dipikir, dampaknya saya nyampaikan dengan metode seperti ini itu kayak apa. Nah, hati-hati. Pondok, pulang, lulusan, terus kemudian di rumah. Nah, ketika nambah hafalan, murojaah, lihat umiknya nyapu, lihat abinya nyiram tanaman, di depan matanya ada orang tuanya seperti itu. Nah, bantuin Abi. Enggak Mi, ini aku lagi murojaah. Bagus napa mboten? Kalau lembaga pendidikan menganggap ini bagus, jenengan gatot Pak. Gagal total pendidikan jenengan. Anak di depannya ada peluang amal besar berbakti kepada orang tua, dia asik murojaah. Ini downshifting, kepekaannya tidak ada. Selalu ditargetkan hafalan, belajar, nilaimu harus bagus. Hati-hati. Lulusan yang seperti ini nanti disuruh ngomong umat, jangan bisa bayangin. Nah, pun mulai diangen-angen, yang di rumah sudah mulai kasar, keras sama anak-anak. Jangan-jangan kenakalan anak-anak kita itu ada tuh luka batin akibat pola asuh kita yang kasar, keras di masa lalunya. Ayo diangen-angen guys, Ibu, Bapak, Mbah Kong, Mbak Uti untuk ngomong cucu-cucunya, jangan diulang kembali. Nah, pasti ada sebagian Bapak Ibu yang ngeyel, komplain. Enggak Ustaz, saya itu dulu dididik oleh mbah saya itu keras. Kehidupan keras. Buktinya sekarang saya berhasil mengelola perusahaan. Buktinya saya berhasil menjadi seorang kepala sekolah. Pripun jawabannya? Mbah Kung saya dulu juga begitu, kasar, keras. Tapi anak-anaknya jadi semua begitu loh. Ada yang punya pikiran seperti itu tadi. Hati-hati nggih, hati-hati. Orang yang dulunya dididik dengan kasar, keras, kemudian hari ini berhasil secara dunianya, mengelola perusahaan, mengelola sebuah lembaga, menjadi leader dan kepala keluarga yang baik. Ingat, orang kalau luka batin, menyimpan sebuah perasaan yang terluka, amarah, kecewa, sedih yang tahunan, itu larinya dua hal. Kalau nggak makan ke dalam, ya makan keluar.
Makan keluar itu kayak tadi, bully temannya, ekspresinya tuh bully temannya, kasar sama orang tuanya, sama adiknya. Tapi kalau tetap baik, kita sebagai yang dididik kasar itu tetap lembut sama istri, sama anak-anak, itu berarti makan ke dalam. Apa artinya makan ke dalam? Ya dengan perhatikan kualitas tidurnya. Sakitnya rata-rata susah tidur. Enggak, tidur saya bagus. Mimpinya serem-serem, Pak. Dikejar ular, dikejar buaya. Apa kira-kira maknanya kalau dibawa ke peruqyah? Saya sering meruqyah kalau didiagnosa orang yang cerita, Ustaz saya kena sihir katanya Ustaz. Loh, ya pripun Bu, kenapa? Pak, kenapa Pak? Iya, saya mimpi dikejar ular, saya mimpi dikejar harimau. Ingat, itu memang salah satu indikator, tapi harus dikaitkan dengan ciri-ciri yang lain yang sudah para ulama kita tuntunkan. Mimpi buruk, kalau itu bukan ranah gangguan jin dan sihir, itu merupakan ekspresi dominan yang ada di perasaannya. Contoh, Bapak trauma banget tiap hari dikejar-kejar debt collector. Kesana ditagih, kesini ditagih gitu nggih. Betul-betul takut. Nah, ketakutan itu akan muncul dalam mimpi panjenengan. Figur apa yang paling menakutkan dalam kehidupan nyata jenengan itu yang muncul. Kalau panjenengan itu nanti takut banget sama harimau, mimpinya takut terhadap debt collector itu munculnya dikejar-kejar harimau. Ketika saya mendiagnosa, Ustaz, saya mimpi tsunami, Ustaz. Katanya ini buhul sihirnya ditaruh di laut. Iya, betul, tapi harus dikaitkan dengan indikasi-indikasi yang lainnya. Nah, ternyata bapak itu yang mimpi tsunami terus itu, ternyata ngapunten sangat, ini kisah nyata, true story. Takut sama istrinya, Pak. Saking takut banget sama istrinya itu, wong saya diagnosa berdua gitu nggih. Bapaknya baru ngomong, "Nggih Ustaz, saya begini loh Ustaz," istrinya itu, "Begini loh Ustaz, suami saya itu begini." Ciut lagi nyalinya. Mau ngomong, Ustaz, kemarin saya itu ketemu teman. Iya Ustaz, istrinya. Temannya tuh begini. Ciut lagi. Pantas mimpi tsunami, Pak ya. Bukan banjir bandang lagi tuh. Takut banget, trauma kalau lihat istrinya itu. Sehingga ketakutan terhadap istri itu muncul dalam mimpi dalam bentuk tsunami. Jadi kalau mendiagnosa hati-hati, nggak selalu sihir. Jangan hati-hati nggih, biar nggak gegabah untuk memvonis sesuatu. Nggih, itu. Jadi kalau makan ke dalam itu orangnya tetap baik, lembut sama keluarga, tapi tidurnya susah, insomnia, mimpinya buruk, melinturan, terus kemudian nggak ada sebab jelas pusing, nggak ada sebab yang jelas nyeri-nyeri, lambungnya nggak maam sambel, nggak maam kecut, kambuh asam lambungnya. Itu apa namanya? Semua itu yang makan ke dalam tadi. Namanya psikosomatis. Keadaan psikis yang tekanannya terlampau berat. Misalnya tabung psikisnya cuma 5 giga. Dikejar debt collector, diceladui istri, dimarahin mertua, itu sampai 7 giga. Kapasitas tabungnya 5 giga. Bebannya 7 giga. Nah, 2 giga yang nggak mampu ditampung itulah nitip ke tubuh kita. Kalau nitip ke kepala, nih pusing, vertigo, tanpa sebab yang jelas. Kalau nitip ke perut, diare, asam lambung. Nitip ke jaringan epidermis kulit, alergi tanpa sebab yang jelas. Hati-hati. Siapa yang makan ke dalam ini? Hati-hati ya. Bun, satu lagi, moga-moga nanti sebelum berpindah ke pembahasan selanjutnya, di tempat saya itu tadi sempat saya ceritain ya, pernah datang anak SMP ya, itu kecanduan rokok. Itu yang tadi awal saya ceritain, saya terapi, rokoknya berubah rasa tai gitu ya. Setelah disedot sudah nggak mampu lagi rokok, muntah-muntah setelah itu. Nah, orang tuanya seneng, anaknya yang misu-misu. Saat kembalikan rasa rokok saya.
Enggak ya. Nah, kisahnya seperti ini. Orang tuanya bawa ke tempat kami anak SMP ini yang karena kecanduan rokok ya. Nah, seperti biasa, kita harus mendiagnosa supaya tahu akar masalahnya. Nangani pecandu rokok yang satu sama yang lain, kalau penyebabnya berbeda, cara nanganinya juga berbeda. Jangan perhatikan dawuhnya Syekh Sadahan di dalam kitab Kaidah-Kaidah Ruqyah Syar'iyyah, beliau pun wanti-wanti, hati-hati loh peruqyah ya. Penyebab terbesar gagalnya para peruqyah adalah menangani semua kasus dengan cara yang sama. Kena sihir dibacakan ayat kursi, anak lari dari pondok dibacakan ayat kursi, orang asam lambung dibacakan ayat kursi, ya itu penyebab gagalnya. Harus didiagnosa dulu duduk permasalahannya seperti apa. Nah, jangan perhatikan, please betul-betul diingat-ingat. Sebagian besar kecanduan yang kita tangani itu penyebabnya adalah ketika anak kita mengalami perasaan hampa. Hampa itu kalut, galau, sedih, takut. Pada saat anak kita mengalami seperti itu, apapun yang kita masukkan itu berpotensi menjadi candu bagi anak kita. Jangan eling-eling, biar gampang membantu anak mendiagnosanya nanti. Contoh, sama abinya, karena anaknya ini mainan di luar, sepedaan kecil, masih SD gitu, nggak kelas 2, kelas 3 gitu, nggak. Sepedaan nyerempet mobil abinya, agak berat. Abinya tahu, marah-marah abinya mau berangkat kerja. Sini kamu. Tempatnya di sana itu masih luas. Ngapain kamu sepedaan di sini? Lihat tuh, mobilnya abi berat sampai seperti itu. Itu benak nol itu jutaan. Betul kan itu bahayanya banyak. Udah sana pergi. Anaknya di marah-marahin kayak gitu. Nah, ibunya dengar dari dalam. Waduh, dimarahin abinya ini anak saya. Nah, begitu abinya keluar, sudah berangkat kerja, dipanggil sama uminya. Nah, sini nak, sini sayang, sini. Nah, begitu deket, kenapa? Iya, aku tadi dimarahin abi. Udah, sini, tak buatin mie goreng. Ayo, maam ya. Ada yang begitu, ibu-ibu? Jangan salahkan anak ini nanti ketika tumbuh kembang menjadi remaja dan dewasa. Ketika stres sedikit, tertekan, mengalami permasalahan, langsung makan. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu? Kalau sumpah, maem. Kalau stres, nang warung. Nah, itu efek ketika panjenengan anak sedang galau, hampa perasaannya, jenengan masukkan tadi itu. Nah, sebaliknya, umiknya kau kesel gitu ya, ngajari matematika nggak bisa-bisa, ngajarin hafalan nggak sambung-sambung. Nah, anak kamu itu loh, kok nggak pada kakakmu dulu, kakakmu itu gampang kalau diajari, kamu itu diulang sampai seperti ini. Bodohnya itu loh, dah pergi sana bisa, capek umi ngajari kamu. Abinya di ruang tamu sambil baca koran, waduh, anakku diseneni mana ini. Begitu uminya ke dapur, dipanggil sama abinya, nah, sini, habis sini. Dimarahin umi ya, iya, udah sini, dibukain HP-nya, dilihatin YouTube. Dibukain HP-nya, ini ada balapan mobil game. Ingat, jangan salahkan anak ketika akhirnya dia tumbuh kembang kecanduan game. Ingat, apapun yang jenengan masukkan pada saat perasaan anak sedang hampa, itu berpotensi menjadi candu bagi anak itu. Nah, anak ini tadi, saking seringnya nangani ini Pak, nangani kecanduan rokok, saya mulai sedikit-sedikit mempelajari diagnosa dari merek rokoknya. Yang nggak pasti betul, cuman ada kemiripan selama ini saya kumpulkan rekam medis. Contoh, ketika di rumah diumbreng kayak sama mae, diseweneni ya sama umiknya, sama abinya, nggak direken, kurang perhatian, terus akhirnya anak ini ke warung, ke warkop. Aslinya bukan perokok anak ini. Terus kemudian
diincipi sama temannya rokok. Anak ini keluar setelah dimarahin, nggak diwawu api uminya, ini hampa perasaannya. Anak ini ke warung sama temennya, udah wis biasa, biarin orang tuamu ini. Coba rokok, enggak aku nggak merokok, coba. Ketika pertama kali mencoba rokok dalam perasaan sedang hampa, itulah embrio cikal bakal anak ini kecanduan. Nanti jenengan lihat yang dipilih rata-rata rokok yang mereknya dengan tagline selera pemberani. Nopo kira-kira? Dia dimarahin, dijewer umiknya di rumah, nggak berani balas karena takut kualat atau kalah gede ambek bapaknya misalnya ya. Nah, dia butuh sesuatu yang membuat dia berani. Nah, ketika ada iklan yang cocok dengan perasaan yang sedang dia butuhkan, selera pemberani. Tuh rokok yang dipilih nanti. Beda lagi sama anak yang di rumah itu kurang perhatian, kurang kasih sayang. Ketika perasaannya hampa seperti itu, enaknya teman-teman bisa guyon sama apinya, kuda-kudaan. Kalau ada masalah bisa cerita ke uminya, ini umi apiku repot sendiri-sendiri. Perasaannya hampa. Kesendirian, kesepian. Tapi ketika ke warung kopi, dikasih rokok temannya, jadi awal candu. Ketika beli rokok, apa yang dibeli? Rokok dengan tagline, nggak ada lu, nggak rame. Dia kesepian. Itu yang bisa tagline, itu yang bisa ngisi perasaannya. Nah, pun. Tinggal angan-angan. Anak kita punya kebiasaan buruk apa yang terus berulang. Nanti di flashback ke belakang, gimana nih pendidikan selama ini? Apa saya penyebabnya selaku orang tua? Nah, ayo jangan-jangan ya. Nah, sekarang ada yang ngasih tahu Al-Quran, Pak? Ada yang bawa Al-Quran? Kalau yang bawa, monggo panjenengan pirsani. Di dalam Al-Quran ya, surat Ali Imran ayat yang ke-159. Di sana Allah memberikan satu surat cinta untuk kita semuanya nggih. Ayat yang ke-159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Allah memberikan surat cintanya seperti ini, Pak. Maka disebabkan karena rahmat dari Allah lah kamu bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, ini untuk panjenengan semuanya, penggiat-penggiat dakwah menghadapi masyarakat, apapun pola tingkahnya, perhatikan surat cinta dari Allah ini. Kita menghadapi kenakalan anak-anak kita, seperti apapun bentuknya, perhatikan Allah ingin seperti apa kita bersikap. Panjenengan nanti kalau sempat supaya lebih jelas, panjenengan buka tafsir As-Sa'di terkait surat Ali Imran ayat yang ke-159 tadi. Di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan seperti ini. Sekiranya kamu bersikap keras, maksudnya yaitu berakhlak buruk. Lagi berhati keras, maksudnya yaitu berhati kasar. Tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena sikap seperti ini akan membuat mereka lari dan benci kepada orang yang memiliki akhlak yang jelek. Nah, panjenengan perhatikan, Pak.
Ini Allah dawuh seperti itu. Kemudian di dalam tafsir-tafsir yang kita kenal, penjelasannya juga demikian. Kalau kita ingin memperbaiki umat ini, memperbaiki anak-anak kita, kalau dengan cara-cara yang kasar, ucapan-ucapan yang keras, itu hanya memuaskan mangkeleng jenengan. Tidak akan memiliki daya ubah yang greget. Karena kalau kita kasar, anak-anak kita malah menjauh. Umat akan menjauh, nggak suka dengan karakter yang seperti itu. Sebentar ya. Nah, terkait hal itu, nanti panjenengan bisa temukan ini di dalam Majmu' Fatawa. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Beliau, Syekh bin Bas, matur ngeten, jenengan perhatikan. Zaman ini adalah zamannya untuk berlemah lembut, sabar, dan penuh hikmah. Bukan zamannya untuk bersikap keras, karena kebanyakan manusia banyak yang jahil, banyak yang lalai, dan lebih mementingkan urusan dunia. Oleh karena itu, harus bersabar dan lemah lembut agar dakwah ini tersampaikan dan sampai pada manusia, agar mereka bisa mengetahui agama ini dengan baik. Nah, dakwah di rumah juga demikian, Pak. Memang mangkel melihat pola tingkah anak-anak kita, nggih. Apalagi kalau kapan hari jenengan misalnya nggih menjadi orang tua ini pripun kira-kira. Orang tuanya ini girap-girap ketika sudah 2 kali menjumpai putranya yang masih SD kelas 5 itu melakukan sodomi ke adiknya yang kelas 2 SD. Ini banyak sekarang, Pak. Coba jenengan yang melihat anaknya sendiri seperti itu. Iya, mangkel. Terus nek jenengan saduki, jenengan pukul, jenengan pisui, opo ya selesai. Nah, terakhir saya ingin cerita. Semoga jadi ini ya, jadi ada manfaatnya. Kisah ini sudah lama saya tangani ya. Ada seorang bapak-bapak, ini rumah sakit umum Sidoarjo sudah nggak bisa nangani lagi. Kadar gulanya itu sangat tinggi. Saat saya tangani kadar gulanya itu 900. Sakit bayangin kayak apa? Paling jenengan kan 200 sekian, 500, 600. Bapak ini kadar gulanya 900, Pak. Kambuhan juga. Diparingi obat, turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Padahal nggak kecentok makanan apapun, sudah tarak Bapak ini. Jenengan angen-angen ya, moga-moga nanti kita bisa belajar banyak. Saya pun belajar banyak dari Bapak ini. Setelah dilakukan diagnosa secara non-medis, alhamdulillah tidak ada sihir, tidak ada gangguan jin, tidak ada ain. Tapi ketika kita lakukan diagnosa secara psikisnya, ayo, diangen-angen. Yang pertama, ini yang diabetes ini nggih, beliau ini diabetes yang tipe 2. Jadi gini, diabetes itu kan ada 2. Yang bapak ini, yang tipe 2 ini, itu punten saya diingatkan, saya kok betul-betul blank jadinya. Apa Pak, yang penderita diabetes itu disuntikan apa? Insulin. Masya Allah, alhamdulillah. Insulin. Jadi insulin, pankreasnya bapak ini tuh bisa memproduksi jumlah insulin yang cukup, nggak ada masalah, memadai banget.
Jadi setiap dia makan sesuatu yang ada kadar gulanya, insulinnya bisa gandeng masing-masing komponen gula ini. Nah, diabetes tipe 2 ini itu sel reseptor, sel yang akan menerima. Jadi ngeten nggih, jenengan dahar nasi, jenengan mimik gula, itu gulanya akan beredar di dalam darah kita. Akan terus begitu sampai gula ini akan digandeng sama insulin tadi. Satu gula digandeng satu insulin. Nanti ini akan beredar, diterima oleh sel tubuh kita, sel reseptor. Diterima oleh sel reseptor, dirubah menjadi sebuah energi. Sehingga jenengan iso bal-balan, iso tengguluk karung, dan macam-macam. Nah, Bapak ini, sel reseptornya ini nggak mau buka, nggak mau nerima gula yang sudah digandeng insulin ini, nggak mau dibuka pintunya. Nah, ini diabetes tipe 2. Jenengan angen-angen ya. Orang seperti ini diagnosa psikisnya yang menyebabkan sel reseptornya nggak mau buka adalah orangnya ini pemarah. Nggak sabaran Pak orangnya itu. Yang kedua, kaku, gak kena ditekuk. Nek karepe ya karepe. Ojo maneh istri ini, nek rapat Pak RT aja loh, Pak Ketua Takmir ora iso nekuk blas. Mending walk out ketimbang manut, itu pikirannya gitu ya. Nggak mau kalah dan nggak mau disalahkan. Yang terakhir, karakternya diabetes seperti ini, senengannya merintah-merintah, dominan, ngatur-ngatur, merintah-merintah. Bojone anaknya terus diperlakukan seperti itu. Nah, kalau panjenengan memiliki karakter seperti ini, jangan heran kalau diabetes sudah tarak makanan, sudah diunjuki obat, nggak juga kunjung turun. 85% dari psikosomatisnya, 15% aja yang dianggap sesuatu yang dilarang. Yang lebih sulit ketika panjenengan nanti akan mengalami diabetes tipe 1. Jadi ini cenderung ke autoimun, guys. Autoimun itu ada sel ketahanan tubuh kita itu yang sebenarnya Allah ciptakan itu untuk nyerang hal-hal yang masuk ke tubuh kita, hal-hal dari luar yang masuk. Oh, ini dirasa mengancam kesehatan nih, diserang sama sel ketahanan tubuh tadi. Nah, orang yang mengalami autoimun itu sel ketahanan tubuh ini nggak nyerang makhluk asing, tapi nyerang dirinya sendiri, nyerang diri kita sendiri. Nah, penderita diabetes tipe 1 itu sel ini menyerang sel beta yang ada di pankreas, sehingga tidak mampu memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Sehingga gula 10, insulin produksi cuma 2. Sehingga yang 8 akhirnya beredar terus, muter-muter dalam darah, akhirnya kalau dicek kadar gulanya tinggi. Nah, yang seperti ini selain ada 4 karakter tadi, diagnosa psikisnya adalah orangnya itu Pak, gak gampang puas. Bojone mangan masak sayur asem, kecut iki, gitu. Nanti ditatano jagung, kepedesan iki. Nggak pernah bisa dipuaskan. Dengan anaknya, dengan layanan istrinya, dengan bawahannya. Nah, ketika nggak pernah bisa dipuaskan, orang ini akan kecewa dan sedih menaun. Karena nggak ada yang menurut sudut pandangnya. Di rumah nggak ada yang nyenengno aku, nggak ada yang memuaskan aku, di masjid juga begitu, di perusahaan juga demikian. Nah, kalau yang seperti ini, ingat, hati-hati, nanti autoimun yang terserang, Pak. Pun nggih. Jadi Allah sampun dawuh pentingnya kalem, lemah lembut, sabar. Itu dampaknya banyak nek kita manut, Pak. Nggih. Sampai jam pinten? Ngapunten sanget. Sakniki jam 5:30. 10 menit lagi. Oh, injih. Ya sampun, kalau memang tinggal 10 menit, saya tadi bawa oleh-oleh. Apa ini, Pak? Napa niki? Ibu-ibu wonten layar menika? Enggak ada ya? Oh, ada. Baik, ibu-ibu juga paham apa ini? Setelah mengetahui kaidah ini, saya berharap jenengan lebih hati-hati nanti ya. Perhatikan, Pak.
Nggih, ngapunten sebentar nggih. Moga-moga nanti setelah kita memahami ternyata kesehatan fisik kita itu hanya 15% aja Pak, yang betul-betul sakit fisik itu hanya 15%. Misal, mam sambal cabenya 15, terus diare. Nah ini murni fisik jelas sudah, nggak perlu diruqyah, nggak perlu dihipnotis, nggak perlu. Wes, yang penting nggak usah mam sambal selesai. Tetapi nah itu untuk semuanya nggih, lambung, nggih vertigo, nggih diabetes, nggih darah tinggi. Nah, 85%-nya itu masalah psikis. Itu masalah psikis. Makanya nanti moga-moga Allah mudahkan kita akan sama-sama belajar bagaimana menerapi anak-anak yang kecanduan game, menerapi suami yang pemarah, ngatasi anak yang suka ngompolan, okay? Nanti kita akan belajar bareng, nanti bisa menggunakan sinergi dengan Al-Quran, dengan Neuro-Linguistic Programming, kita nanti bisa menggunakan Emotional Freedom Technique, ya, dan beragam, ada puluhan teknik nanti yang akan kita pelajari bareng-bareng. Ya. Nah, kembali ke sini. Pak, Bu, diperhatikan ya. Ini kita belajar di ini otak kita aja ya. Otak kita, di kepala kita ini. Ini isinya ada 1 triliun lebih sel. Ada 1 triliun lebih sel. Nah, triliunan sel itu, setiap satu selnya itu ada jutaan molekul. Di sini ada triliunan sel. Dan setiap satu sel, di dalamnya itu ada jutaan molekul. Nah, ini adalah peraga molekul. Nah, di dalam molekul itu, terdapat 1 inti sel. Ini, di tengah ini inti sel. Yang diputari oleh elektron, atom elektron seperti ini berputarnya. Dan di dalam inti sel ini, terdapat 3 miliar lebih data. Contoh, biar mboten bingung. Allah sudah kasih sistem. Pankreas ini akan membuat kita sehat kalau memproduksi dalam sehari misal 100 insulin. Nah, untuk memproduksi 100 insulin dalam sehari, sudah ada data yang di sini tadi, sudah awet cetak, wes muter dengan cara seperti ini. Wah, sepanjang hidup dia akan muter seperti ini. Sehingga nggak berubah produksi insulinnya. Sama, yang tiap satu rambut itu ada yang ngatur di sini. Oke, rambut yang sisi sini satu ini. Terus seperti itu. Kumis, kenapa sama-sama 1 tahun nggak bisa sepanjang rambut? Sudah diatur sistemnya di sini, muter terus untuk yang satu kumis ini. Nah, baik, paham nggih fungsinya ini tadi nggih? Nah, kenapa ada orang yang produksi insulinnya berkurang? Harusnya 100 cuma 75. Itu karena putaran elektronnya ini bergeser, berubah. Misal ya, misal harusnya seperti ini. Sunatullahnya. Tapi bapak ini agak begini. Oh, miring gini. Pergeseran, perubahan ini akan membuat tugasnya juga berubah. Yang harusnya tadi seperti ini menghasilkan 100 insulin, karena sudah bergeser hanya 75 insulin. Sehingga orang ini kurang insulinnya untuk nangkepin gula dalam darahnya. Jadilah orang ini penderita diabetes. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat berubah perputaran atom elektron di inti sel ini? Ada banyak, cuman yang paling dominan terjadi adalah
Karena orangnya muring-muringan. Karena orangnya sedih banget. Karena orangnya kecewa menaun. Nah, sudah mulai paham nopo darah tingginya nggak waras-waras, nopo diabetes nggak waras-waras, nopo belum waktunya beruban sudah memutih rambutnya. Rambut kalau hitam putarnya begini, tapi karena stres sedikit bergeser. Ketika putarannya bergeser, tugas dan fungsinya juga bergeser. Harusnya ditugaskan ubanan umur engko ae 41,5 tahun, umur 29 wis ubanan. Sudah mulai paham, ada sesuatu yang kalau nggak beres berarti ada di sini yang permasalahannya. Nah, jenengan angen-angen ya. Semua dimulai dari hati kita. Kalau ada segumpal daging ini bagus, seluruh jasad, pemikiran kita, pola tingkah kita, kesehatan kita, bagus. Kalau segumpal daging ini jelek, perilakunya jelek, ibadahnya malas, kesehatannya bermasalah. Perhatikan runtutannya. Hati kita, kalbu kita itu, di dalamnya itu tersimpan keyakinan-keyakinan kita. Allah di atas ars, itu keyakinan, tersimpan di memori jangka panjang yang ada di hati ini. Hantu itu kayak mak lampir, karena sejak kecil lihatnya sawur sepuh gitu ya, mak lampir, sehingga terbayang ya kayak gitu. Padahal jin yang sama di Amerika itu nggak kayak gitu, kayak zombie. Jin yang sama kalau muncul di Cina kayak vampir. Nah, tergantung imajinasi kita. Nah, itu keyakinan di dalam sana. Di hati kita itu tersimpan emosi-emosi kita. Tersimpan kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, misal jenengan kita, bukan jenengan. Misalnya saya itu punya penyakit hati iri. Nah, ketika lihat teman saya itu bisa mundut sesuatu yang baru, mobil baru, motor baru, lato-lato baru, gitu ya. Karena iri, saya marah, mangkel, loro hati. Nah, ketika hati saya itu mangkel, marah, loro hati, itu sampun terbukti. Nanti saya tunjukkan jurnalnya, guys, jurnal medisnya ya. Malah jurnalnya kita temukannya di University of Michigan. Nah, ketika apa yang sedang dominan di dalam hati kita itu marah tadi nggak mangkel, itu langsung terkirim ke otak. Aku mangkel loh. Nah, kenapa dikirim ke otak? Karena otak lah yang bertugas memerintahkan seluruh tubuh kita. Langsung ketika hati kita mengirim pesan ke otak, aku mangkel. Otak nyiapkan. Ayo semuanya pasukan, siapkan, mangkel. Tangan, wah sudah siap mukul temannya yang beri lato-lato baru gitu ya. Iri kan? Nah terus mulut sudah disiapkan untuk berkata kasar. Meso nek saged belalang gitu ya. Pupu-pupu begitu ya. Nah terus kemudian kaki sudah siap-siap untuk nendang. Itu perintah semua dari otak. Nah, ketika itu sudah dilakukan, ternyata jenengan gak wani mukul tonggone sing tumbas lato-lato baru. Ditahan, diempet. Padahal kalau hati sudah merintahkan otak untuk marah, keluarlah hormon adrenalin dalam jumlah yang berlebih. Tujuannya untuk mempersiapkan fisik kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Hormon adrenalin sudah terlanjur keluar banyak, menyiapkan tangan untuk memukul, kaki untuk menendang, lisan untuk misui, borong, gak wani, tertahan. Nah, jenengan kita ini kalau sudah seperti ini, jenengan yang sering mengalami nyeri tangan, nyeri persendian, nah itu nahan tuh, harusnya dilampiaskan, tapi tertahan. Nah,
Ketika itu sudah terjadi, nanti penyakit hatinya tadi iri, emosinya marah, otaknya kadung bergeser, harusnya sudah stabil seperti ini, kadung marahnya menawan mau mangkel sampai tonggone sing tumbas latu-latu baru, akhirnya bergeser. Nah, ketika bergeser mulai sensitif perasaannya, gangguan psikisnya sensitif, nggak ada masalah dengan istri, marah-marah sama istri, sama anak. Penyakitnya muncul, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Nah, itu urutannya diingat-ingat 4 nggih. Berarti nanti kita belajar terapinya kapan-kapan. Kalau sudah menemui seperti itu yang disembuhkan 1. Ojo cuma nuturi anaknya, ojo muring-muringan tanah, ojo marah-marah terus. Dianalisa, didiagnosa apa yang membuat marah. Oh, iri tadi, itu penyakit hati. Nah, itu harus dilakukan tazkiyah. Terus kemudian efek dari iri tadi apa yang muncul di emosinya? Marah. Nanti kita netralkan marahnya supaya mboten muncul dalam emosi negatif. Yang kedua, ini yang sudah terlanjur geser di otak kita. Itu Masya Allah banyak terapi, tapi yang paling efektif menurut risetnya adalah terapi Al-Quran. Itu yang akan membuat pergeseran itu tadi akan kembali ke tempatnya. Kembali ke tempatnya. Sehingga nanti kalau tata laksananya seperti ini, misalnya diabetes, darah tinggi, nggih. Nah, sudah minum obat, hatinya sudah ditazkiyah, nggih. Oh iya, orang oleh mangkel gitu ya, emosinya juga sudah tenang. Nah, nanti ini ditangani dengan terapi Al-Quran. Nah, yang terlanjur muncul penyakitnya darah tinggi, diabetes, diobati dengan obat-obatan kimia, obat dokter monggo, obat herbal monggo. Sehingga nanti algoritma tubuh seperti ini ditandani kabeh tuntas. Masalah penyakit di fisik kita, masalah perilakunya anak-anak kita yang nuakal, perilaku psikis yang tantrum, pemarah, penakut, paranoid, minder. Nah, nanti tata laksananya seperti itu ya. Kita belajar pemulihannya nanti. Pun karena waktunya sudah mepet nggih. Ini saya pesen aja beberapa nggih. Moga-moga nanti bisa dijadikan pengingat kondur oleh-olehnya ya. Nah, ini langsung saya bacakan artinya aja nggih. Nanti panjenengan buka di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Di situ Allah dawuh ngeten, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu akan menutupi hati mereka. Nah, menurut sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika komen terhadap ayat tadi, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an matur ngeten, dosa demi dosa akan terus terukir. Ingat, akan terus terukir hingga membentuk satu nokta hitam di hati. Panjenengan saged pirsani ini di Fawaid Tamam, ya. Hadisnya adalah hasan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah matur ngeten, jika dosa sudah terlalu banyak, ia akan terpatri di hati pelakunya, sehingga ia menjadi orang yang lalai. Perhatikan dengan riset medis tadi, kata sahabat Abu Hurairah, kalau kita numpuk dosa kita, iri tadi misalnya, nggak segera kita tazkiyah, kita nggak bertobat, nggak membersihkan hati kita, irinya ditumpuk lagi. Ono tonggone tumbas motor, iri lagi. Ono tonggone tumbas apa yang baru, iri lagi. Temannya buka cabang usaha, iri lagi. Nah, ketika terus kata sahabat Abu Hurairah ditumpuk terus seperti itu, kata Ibnu Qayyim, tumpukan itu akan membuat pelakunya ini lalai. Apa maknanya? Dampak lain dari maksiat, kata Ibnu Qayyim, ia dapat merusak otak.
merusak akal. Karena akal akan memiliki cahaya, maka maksiat dapat memadamkan cahaya. Jika cahaya akal dan otak sudah padam, efek dari maksiat yang tumpuk-tumpuk itu, maka kemampuannya akan berkurang. Kemampuan otak kita akan melemah. Ingat, Ibnu Qayyim Masya Allah nggak kenal yang namanya EEG, nggak kenal yang namanya gelombang alfa, gelombang delta, gelombang theta, tapi paham hal ini. Kalau terus numpuk nggak segera ditazkiyah, dibersihkan, itu akan membuat fungsi otak kita, akal kita lemah. Loh, ini tadi maksudnya. Kalau dalam dunia medis, fungsinya melemah. Kalau ini sudah melemah, seluruh tubuh kena. Penyakitnya muncul, perilaku negatifnya muncul, psikosomatisnya muncul, semuanya muncul. Pun mulai paham, Pak, kenapa Rasulullah matur segumpal daging tuh jogon tenanan, Bapak Ibu, Mbah Kong Bauti. Kalau itu ada noda sedikit, lumrah. Tapi menurut sahabat Abu Hurairah tadi nembok tumpuk terus, diikuti, nggak segera ditaubati, dibersihkan. Nah, nanti akan merusak, membuat kita merusak otak, kata Ibnu Qayyim. Akal kita melemah. Kalau itu sudah terjadi, nah, pun mulai fisiknya terganggu, kesehatannya, perilakunya jadi negatif, psikisnya jadi bermasalah. Ya, sampun, saya kira demikian. Ini tadi saya siapkan banyak, ya, perbekalan. Qadarullah waktunya mboten nutut, sudah melewati waktu yang diberikan sama takmir, ngapunten sangat. Nanti sebelum ditutup sama takmir, saya mohon izin berikan sedikit hadiah, ya. Ada sedikit hadiah, nggak banyak, cuma 3 mungkin. Moga-moga nanti bisa menjadi oleh-oleh yang berharga. Pripun, langsung ditutup menikah? Langsung ditutup. Oke. Baik, kalau langsung ditutup, ini pun sekarang yang berani angkat tangan untuk satu pertanyaan pertama. Monggo. Kalau pertanyaannya dulu enak, nggih. Yang penting angkat tangan dulu. Sinten yang kerso hadiah? Dalam? Oh, tanya, nggih. Oh iya, nggih. Ketemu. Ayat ingkang sekawan welas, Mbak Kowi. Ayat yang ke-14. Ini hadiahnya ada 3. Yang pertama, ini kita berikan biasanya untuk santri-santri yang mendaftar awal di Al-Um atau pasien-pasien yang ke tempat kami yang ada permasalahan tentang masalah psikis, tentang talentanya anak-anak. Yang pertama, ini nanti saya kasih hadiah untuk supaya tahu anak-anak kita ini kecerdasannya apa nih, talentanya. Apakah kecerdasan linguistiknya tinggi, ataukah visual spasialnya oke, ataukah masalahnya ini, monggo. Ini nanti bisa dipotret sehingga nanti untuk nyekolahkan anak, buatkan usaha atau kerjaan anak ini pas sesuai passionnya anak-anak kita. Nggih, jangan sampai anak yang kecerdasan matematikanya tinggi disuruh hafalan kuat, ya jelas mboten mampu. Nggih, beda-beda ya. Baik, siapa yang menginginkan ini? Monggo. Baik. Siap, nggih? Pertanyaannya gampang kok. Nggih, enggak susah. Mohon sedikit mawon diceritain apa nih efeknya kalau kita sering marah-marah ke anak, bahkan sampai main tangan. Sebutin yang panjenengan bisa serap dalam pemaparan ini tadi. Monggo. Bisa menjadikan efek di kemudian hari, sehingga anak itu akan menjadi juga pemarah atau mungkin melakukan hal yang tidak seperti diri, seperti membuli teman-temannya, atau bisa juga sebagaimana yang dia temukan atau dia lakukan ketika dimarahi sama orang tuanya, dia akan memarahi teman-temannya
atau mungkin marah ke ustadz-ustadznya yang lain. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini nyimak tenanan gitu ya. Moga-moga nanti bukan yang terpenting bukan bisa jawab, tapi praktek di rumah moga-moga bisa menjadi orang tua yang lembut, yang kalem, yang bisa berdakwah di dalam rumah tangga dengan baik. Insya Allah. Putranya kelas berapa? Yang kelas 3 SMP sama kelas 5 SD. Ini untuk kedua ananda yang ngisi panjenengan sama istri, bukan anaknya ini. Nanti dari situ akan muncul talentanya ananda ini apa, gaya belajarnya apa, apakah visual, apakah kinestetika, ataukah auditori, dan juga nanti muncul sifat unggul ananda. Karena nanti kalau talentanya aja ketemu, tapi tidak ditopang sama sifat unggul, akan jadi bakat yang terpendam. Moga-moga dengan ini saya jumpai banyak hal, orang tua bisa fokus sesuai passionnya anak itu gampang ditoto. Gampang diajak sholat, gampang diajak belajar, gampang diajak kebaikan. Karena kita sudah bisa memuaskan batin terdalamnya. Nanti jenengan isi. Kabar. Nanti hasilnya bisa difoto, dikirim ke WA, nanti saya bantu analisanya. Baik, yang kedua. Yang siap angkat tangan. Monggo. Baik, ini sungkan ini sama Mbah Gong ini, yang gampang lawan Mbah Gong ya. Pada saat Mbak tadi itu yang kita ceritain, pada saat anak-anak kita itu mengalami seperti tekanan gitu ya, perasaannya hampa begitu ya, dimana itu tadi berpotensi menjadi candu bagi anak-anak terkait apapun yang kita masukkan tadi. Nah, boleh diceritain sedikit dengan versi bahasanya Mbah Gong, contoh apa yang membuat anak itu kecanduan HP terkait konsep itu tadi, Mbah? Enggak. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ini pas banget. Ngapunten Pak Ustadz Imron. Mas Altaf sama kakaknya itu kelas berapa saya kok lupa. Oh, masih SMP, alhamdulillah. Ini sama, nanti ini bisa memotret talentanya, gaya belajarnya sama sifat unggulnya. Baik, tinggal satu. Oh, mau tanya, pripun diizinkan? Tidak apa-apa. Assalamualaikum. Ayahnya nggak merokok, Mbah juga tidak merokok, tapi gara-gara salah pergaulan akhirnya merokok anaknya gitu Nah, untuk penanganan yang seperti ini, asal dalam catatan selama ini kita selaku orang tua, Mbah Gongnya, Mbah Utinya itu betul-betul memiliki pola asuh yang benar, pola asuh yang baik, tidak pernah menimbulkan trauma, tidak menimbulkan kehampaan pada perasaannya anak. Penanganan ini gampang, karena anak ini ngerokok hanya gara-gara nggak enak sama kancannya. Iya, dia sendiri sebenarnya nggak greget. Jadi kalau munculnya ngerokok itu hanya karena kebiasaan, nggak enak nih sama teman-teman, itu dari pengalaman menerapi anak seperti itu lebih mudah, Bu.
Nggih. Jadi kadang-kadang tanpa terapi hanya kita berikan satu persepsi baru, sudut pandang baru terkait rokok. Nah itu lebih mudah untuk karena emosionalnya nggak katut anak-anak seperti itu dengan rokoknya itu nggak kantil gitu loh. Tapi kalau yang luka batin tadi dia disuruh putus dari rokok, itu yang bikin berat bukan putus dari rokok, tapi wah gue kan nggak jadi selera pemberani lagi nanti. Itu yang bikin dia berat. Nah, putus dari rokok bukan karena putus rokoknya fisiknya bukan, tetapi nanti aku kembali ke masa lalu, kesepian lagi, nggak ada lu, nggak rame kan begitu. Nah, sehingga nanti yang diterapi bukan masalah candu rokoknya, tapi luka batin yang dulu pernah disakiti oleh orang tuanya, itulah yang kita terapi. Nah, ketika akar masalahnya nggak ada ikatan emosionalnya lagi, rokok itu memutuskannya enak. Sama seperti halnya orang rokok hanya gara-gara ikut-ikutan konco cangkruknya. Insya Allah itu lebih mudah. Okay. Sampun mencukupi, apa ada yang belum? Baunya. Oh iya, okay, baik. Jadi inilah yang membuat orang tua zaman now itu stres karena menuntut anaknya sempurna solehnya. Anaknya dituntut nggak pernah meso, anaknya dituntut sempurna nggak pernah lihat video porno, nggak pernah ngerokok. Enggak, itu kebaikan. Tapi kalau yang menjadi target panjenengan adalah itu, nanti jenengan itu rasanya itu kepingin menjarakan anak di dalam rumah terus. Anak mau bal-balan, loh kan meso temennya, mau nih aku mau pulang dari sekolah mau ke rumah teman, nanti khawatir rokokan, nanti khawatir lihat video porno sama teman-teman, dikunci di rumah, tuh kono game, tuh kono PlayStation, tuh kono HP. Nah, hati-hati, nggak seperti itu. Jangan perhatikan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin yang mau bergaul, mau serawung dengan kanca-kancane, dengan masyarakat, dan mau bersabar atas gangguannya, itu lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang boten purun, tidak mau serawung, tidak mau bergaul dengan masyarakat karena nggak mau bersabar atas gangguannya. Udah, jangan mainan, nanti kamu ketulan rokokan. Itu kan gangguan rokokan. Bukan seperti itu. Anak dibekali, nak, nanti hati-hati nggih. Kalau dolan sama teman-teman itu ada yang akhlaknya begini, ada yang suka seperti ini, hati-hati ya nak, karena nonton video porno itu seperti ini loh, nanti hukumannya seperti ini. Ya, ternyata dalam perjalanan anaknya terpeleset, ngintip video porno, gambar porno. Nah, itulah kehidupan. Kita orang tua nggak pernah sempurna dari kecil dulu, nggak pernah langsung ujuk-ujuk solih boten. Nah, ketika itu terjadi, disemangati. Nah, Abi dulu pernah khilaf terjatuh pada hal itu. Aku tahu kamu sebenarnya nggak kepingin seperti itu. Abi kenal kamu anak yang baik, sayang. Ayo bangkit, ayo tobat ya, jangan diulangi lagi. Nah, ketika anak maksiat jatuh, bangkit lagi. Maksiat, bangkit lagi. Anak itu nanti ketika Allah betul-betul paring hidayah, taufik, bisa istiqomah dalam kebaikan, anak itu ketika melihat temannya yang berbuat salah, itu langsung, kamu itu haram, itu neraka, kamu dibakar. Enggak. Dia pernah terjatuh di masa lalunya, sehingga dia melihat temannya yang terjatuh maksiat itu, sini mas, ayo digandeng temannya. Aku dulu pernah seperti ini, gak enak rasanya. Nah, nanti jadi bijaksana dakwah itu, boton dar seperti itu. Nah, ambil hikmahnya, anak ini nanti dipersiapkan Allah untuk tampil ngomong umat dengan cara seperti itu. Yang penting anak jatuh disemangati untuk bangkit, bukan dicelatu, bukan dilabeli negatif sehingga anak itu perasaan berharganya hancur. Nah, jatuh bangkit lagi. Nah, itu yang akan kuat. Jangan nggak akan stres menuntut anak sempurna tanpa salah, tanpa khilaf. Nah, ingat, seorang mukmin yang dicintai Allah itu lebih senang serawung. Enggak, berpotensi memang untuk ketulan hal-hal buruk. Nanti dikuatkan lagi. Tampil lagi, fighter lagi, jatuh lagi, dikuatkan lagi. Nah, seperti itu. Makanya nggak ada tuntutan wong sing paling apik adalah orang yang nggak pernah punya salah, boten.
Orang yang paling baik itu adalah yang ketika berbuat salah bangkit untuk bertaubat. Terus seperti itu. Jadi ibu mboten usah galau, nanti diajak komunikasi, apalagi anaknya sudah remaja, jangan langsung didikte mawon, anak nggak bisa seperti itu. Nah, nanti ke depan seperti ini loh. Ayo semangat sayang. Ayo sama Umi sama Abi gandengan, ayo bangkit lagi nggak apa-apa. Moga-moga nanti ini jadi pelajaran berharga untuk menyuntik imun mental menjadi kuat dan tahan ketika nanti kamu harus tampil di depan masyarakat. Seperti itu gitu. Kelas berapa Bu? Mohon maaf. Oh, sudah kuliah. Oh. Nah, berarti Ibu tidak boleh jeda nanti pelajarannya ini, karena nanti akan saya sharingkan ada seorang suami yang datang itu, Ustadz minta tolong istri saya hilang. Coba bayangin, jenengan didatengin, Ustadz minta tolong istri saya hilang. Ayo coba, apa yang jenengan lakukan? Paling, loh, buatan klien tuh apa? Harusnya ke Polres ya, ke Polsek laporan. Istri saya hilang begitu ya. Nah, maklum di orang awam itu Pak, nek sudah nyandak rupiah itu dianggap wong pinter. Iya, golek barang hilang, peniti hilang, motor hilang, istri hilang itu ya ke perukiah. Nah, itu kesempatan untuk berdakwah. Dan nanti kita sharekan metode bagaimana memulangkan istri yang hilang itu ke pangkuan suaminya lagi. Seperti memulangkan anak yang jauh terjaga supaya anak selalu terjaga di dalam kebaikan. Insya Allah nanti ada ilmunya ya. Baik, ini saya hadiahkan untuk Ibu kalau begitu, karena sudah berani ini kan jarang ya masuk di sini. Ini saya buatkan untuk Ananda yang sudah gede, meskipun sudah kuliah, nanti kadang-kadang biar seandainya salah jurusan itu bisa nanti beralih. Sebentar. Nah ini sama. Itu yang pertama untuk masalah talentanya, gaya belajarnya, sama yang kedua itu untuk tipe pribadinya. Ada tipe-tipe pragmatis, sanguinis, ada macam-macam, nanti plus minusnya muncul dalam profilnya, ben goleknya jodohnya gampang gitu ya nanti. Kalau sudah nikah nanti bisa tahu, oh anakku kekurangannya seperti ini. Kalau ta'aruf itu muncul aslinya, nggak biodata kayak yang biasanya itu. Ini moga-moga nanti bermanfaat Bunda. Nah, tinggal satu, oh Mbak Kum tadi ya. Pas 6 sama 4 tahun. Selalu pegang HP, Saya pikir hadiah, malah bertanya Mbak Gung ini. Kalau hanya sekedar pegang HP Mbak Gung, nggak usah diterapi Mbak, kan cuma dipegang. Kalau mainan itu yang bermasalah Mbak Gung. Guyon Mbak Gung ya, biar nggak sepaneng. Mbak Gung. Jadi itu dunianya anak-anak zaman now, zaman sekarang Mbak Gung. Jadi kita harus hati-hati. Kapan hari di sebuah majelis kita sudah nyampaikan ada fatwa-fatwanya para ulama, bagaimana kita melihat HP ya. Jadi kita jangan ekstrim ke kanan yang mengharamkan mutlak, jangan ekstrim ke kiri yang melonggarkan mutlak. Jadi kita ini kaum beriman itu kaum pertengahan. Jadi sehingga HP itu Mbak Gung nggak ada yang memfatwakan HP haram itu mboten wonten Mbak Gung. Jadi ini anaknya HP-an mboten usah galau. Yang penting Mbak Gung syaratnya sekawan. Satu, konten atau isi gamenya atau yang dilihat itu bukan perkara-perkara yang haram. Itu yang pertama Mbak Gung. Nggak ada wanita buka aurat atau yang lain-lainnya, judi dan lain-lainnya. Satu, kontennya isinya tidak ada sesuatu yang haram. Yang kedua, HP-nya nge-game-nya tidak berlebihan. Yang ketiga, tidak sampai melalaikan kewajiban. Waktunya sholat duhur, nah, ini sudah ada. Ayo ditaruh sebentar sayang HP-nya. Ayo ke masjid sama Mbak Gung. Iya Mbak. Nah itu tidak ada masalah. Nge-game waktunya sholat ya sholat, waktunya belajar ya belajar, waktunya nambah hafalan ya nambah hafalan. Waktunya mandi dilakukan. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain. Suaranya nggak sampai mengganggu orang lain.
Nah, ketika 4 syarat itu terpenuhi, mboten masalah, Mbah. Apa manene apine dipegang tok aman niku jelas, Mbah. Aman banget ya. Nah, ketika melanggar 4 poin ini, nah itu nanti nasihat masuk gitu dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak sehingga anak itu sakit menerima. Usia pinten, Mbah? Cucunya? Oh, kelas 6. Kelas 6 SD. Yang satu 4 tahun. Nggih, Mbak Kung, karena masih kelas 6 nggih. Ini nanti yang ngisi Mbak Kung atau Umi atau adiknya nggih. Nggih, ini nanti kaitannya sama gaya belajar. Di tempat kami Mbak, SD di Al-Um itu Mbak, kalau belajar itu ada yang duduk manis seperti ini, ada yang tidur-tiduran. Nggih. Nah, itu gaya belajar masing-masing. Kalau kinestetik nggak bisa duduk manis kalau hafalan itu Mbak. Ada yang sambil mobil-mobilan, itu malah masuk kalau dengerin tambahan hafalan itu Mbak. Nah, itu nanti akan terungkap di gaya belajarnya sama minat dan talenta anak itu apa nggih. Nanti yang ngisi Mbak Kung atau orang tuanya. Nggih. Nggih, demikian Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari semuanya nggih, moga-moga apa yang diceritain, dikisahkan meskipun ringan, moga-moga ada sedikit bekas dan manfaat sehingga nanti saya berharap seiring taufik yang Allah berikan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, kontur ada oleh-oleh yang bisa dipakai dan diterapkan di rumah. Monggo kita sarang-sarang baca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.